saudara kita paling baru tapi stok lama Astuti. Jadi waktu saya lihat dia datang, saya pikir nanti Amsterdam pindah ke Tendang. Kangen Tuti, lama gak ketemu. Oke, baik. Siap untuk belajar? Semuanya? Ya, di antara kita yang paling muda itu Oppo. Paling muda, sekarang luar biasa. Ya, yang di rumah, Fon bisa bantu ya Fon, mengawasin. Ya, sudah dapat banget. Enggak katanya dia. Ani, terima kasih ya untuk khotbah dalam bahasa Belanda. Iya, penerjemah itu khotbah juga loh. Baik, shalom, selamat malam, puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Dan pokoknya nggak senang ketemu lagi. Oke. Run, pindah ke sana Run. Enggak, sebelah sini duduk di belakang. Oh ya, Mas Mai kan. Oh iya. Kalau kita mendengar kata beban, ayo beban. Tunggu, penerjemahannya belum. Ya. Kalau kita mendengar kata beban, itu langsung keluar apa di pikiran kita? Jangan bilang duit ya, awas. Jangan ngomong duit. Berat. Ayo, satu. Apalagi mendengar kata beban, pusing, berat, pusing. Coba cari yang enak dikit lah. Satu lagi. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah ini yang hampir betul. Udah. Iya. Ternyata hanya ada satu beban yang ringan. Diam saja. Ternyata ada satu beban yang ringan. Ayo kita baca Matius 11 ayat 29. Sini lo sebelah Jeffrey dia dan dikit kok. Kamu cerita jauh-jauh. Udah, Matius 11 ayat 29. Ternyata beban itu tidak berat. Enggak aneh. Ini kayak sama siapa? Oke, dibaca dulu lah supaya saudara enggak apa salah mikir. Baca 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan Allah. Bahasa Belandanya 1, 2, 3. Nemen hidup van ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en hij zoekt rust in de ziel. Mendengar ini kan enak bukan? Ada pikulan, ada tanggung jawab yang Tuhan beri. Ayat 30. Lihat, bukti beban itu ringan. 1, 2, 3. Sebab beban yang Yesus pasang itu enak. Bahasa Jawa. Ulang. Saya tahu kalau nyebut bahasa Belanda, enak itu. Oke ya, ulang 1, 2, 3. Sebab beban yang Yesus pasang itu enak. Enggak amin. Yang ngomong siapa itu? Nah, masa dia bohong? Dan ayo baca, dan beban pun ringan. Nah, jadi tadi yang ngomong berat, pusing, bertobat. Beban yang dari Tuhan itu ringan, tapi beban mertua itu berat. Setuju? Beban mertua itu berat. Oke. Baca bahasa Belandanya. 1, 2, 3. Waar mijn hiel is zacht en mijn last is licht. Amin. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Jadi dia tidak mungkin bohong. Saya ulangi lagi, beban yang
dari Tuhan itu pasti ringan. Tanggung jawabnya itu sebab kok tanggung jawab yang ku pasang itu ringan. Beban. Enak. Nggak boleh cuma enak. Enak. Bahasa Jawa mantap. Serius. Ya, lekesak. Serius, saudara. Maka itu kalau ada di antara kita yang merasa berat dalam hidup ini, pasti saudara salah pikul beban. Itu pasti salah. Saya cuma cerita ya, jangan mikir. Hari Minggu siang saya masih khotbah di Columbus, Ohio. Itu Minggu siang. Nah, Minggu sore dari Columbus saya terbang ke Los Angeles. Itu 4 jam setengah. Sampai di Los Angeles masih ada urusan dikit, beres-beres, karena Senin pagi kemarin saya berangkat dari Los Angeles ke Amsterdam. Ya, nah dari Los Angeles terbang 5 jam ke Philadelphia, transit 1,5 jam, hampir 7 jam tadi pagi baru nyampe Amsterdam. Besok pelayanan di Amsterdam, hari Kamis di Hoofddorp, hari Jumat saya ke Dortmund, hari Sabtu ke Frankfurt, hari Minggu khotbah di Brussels, Minggu malam pulang ke Jakarta, tiba Senin sore, tidak keluar airport, jam 10 terbang pulang dengan istri saya ke Nabire. Tanggal 2 saya ke Makassar, tanggal 3 saya ke Palopo, tanggal 6 saya ke Jakarta, 8 ke Banda Aceh, tanggal 11 karena tidak ada pesawat Banda Aceh Medan, saya naik mobil dengan anak-anak saya 10 jam ke Medan. Ada pelayanan Sabtu malam tanggal 11, Minggu 3 kali khotbah, ya. Terus tanggal 13 ada seminar KKR, 14 saya ke nama kampung Aiknopan atau apa. Terus 15 saya ke Siantar, 16 ada tempat lain, 16 malam saya terbang ke Singapura, langsung ke Brisbane, 17, 18 di Brisbane, 19, 20, 21, 22 di Sydney, 23 saya ke Jayapura. Cukup sampai cukup. Panjangan saudara. Jangan dicatat. Mendengar ini sudah rasa berat atau ringan? Nah, buat saya tidak. Karena firman ini yang saya pikul bukan beban organisasi. Beban organisasi itu melelahkan. Serius. Maka itu hidup ngurus gereja itu berat. Aneh bukan? Padahal gereja kan pekerjaan Tuhan, tapi berat. Sebab itu bukan dari Tuhan bebannya. Itu beban dari tugas sinode. Yang harus begini, harus begitu, rapat ini, rapat itu. Saya melayani Tuhan sekian puluh tahun, gak rapat-rapat. Dan tetap jalan pekerjaan Tuhan. Betul gak? Ayo coba sering telepon saya, gak dia kok gak rapat. Enggak, kok gereja itu rapat. Saya sampai heran, apa yang rapat? Betul tidak, saudara? Maka itu berjalan bersama Tuhan Yesus itu luar biasa. Maaf, dari semua cerita perjalanan ini, maaf, semua tiket itu saudara sendiri. Tidak pernah gereja yang undang saya itu memberi tiket. Maka itu setan itu jengkel kalau lihat saya. Karena saya nggak pernah sayang mereka. Loh, kan Yesus berkata, setan itu uang itu setan.
Karena saya nggak sayang, nah itu saya hambur-hambur. Kalau disayang, dipeluk-peluk terus. Betul tidak? Saya pernah sayang. Serius loh. Ini yang dari Amerika aja heran. Kan saya balik 2 kali. Sudah dari Amerika cuma 3 hari, 2 minggu lalu. Ini balik lagi. Maaf, Tuhan mencukupi luar biasa. Maka itu saya senang terus hidup ini. Puji Tuhan. Nah, ada satu beban yang paling berat yang setan taruh di hati manusia. Dengar ya, ada satu beban yang paling berat yang setan taruh di hati manusia. Orang ngomong. Betul? Orang ngomong. Tanggal 3 yang lalu, saudara, September, tiba-tiba ada sebuah kejadian, saya juga kaget, bukan dengan saya. Hubungan orang tua dengan anak ribut besar. Hanya ada satu kalimat yang cukup pendek. Kamu iri. Kata itu pendek. Saya nggak tahu bagaimana cerita mereka, tapi saya dengar itu hanya dengan kata kamu iri. Ini bapak dengan anak bisa ribut. Sampai tadi pagi saya landing di Sipol saja belum selesai. Masing-masing tidak mau ngalah. Maka itu mari kita tanya dalam hidup kita sekarang. Ada beban apa di pundak? Sudah ada. Saudara, kita harus cek. Ada beban apa di pundak ini? Tadi ketika puji-pujian atau saya di stop Kevin untuk bicara, tiba-tiba dia muncul sesuatu yang ingat tentang masa lalu. Saya lihat dia tadi lagi memuji Tuhan, enak sekali. Tiba-tiba wajahnya berubah. Saya what's wrong with you? Nah terus dia cerita, ini loh, setan bisa munculkan hal-hal yang dulu untuk sekarang ini. Betul? Akhirnya itu jadi beban. Lalu saya beri dia firman. Kita lihat ayat ini, Yesaya 43 ayat 18. Ada beban lain yang begitu berat dalam hidup kita. Lihat ini, Yesaya 43 ayat 18. Jadi ada beban karena kata orang. Betul nggak? Ya, apalagi kalau nggak dengar jelas. Ya, dengar jelas saja bisa salah. Apalagi dengar nggak jelas, salahnya lebih gede. Dan setan selalu bekerja di area itu. Hati-hati. Ya. Apanya? Kata pertama? Firman-Nya. Ini penting. Kata orang itu berupa firman juga tidak? Dulu saya tanya, kata orang itu kan firman juga. Firman orang itu. Maka itu kalimat ini penting, firman-Nya. Jadi saudara dan saya mendengar omongan siapa? Saya ulangi, kita harus milih omongan siapa, kata-kata siapa yang kita mau dengar. Berapa banyak hubungan suami istri rusak karena katanya. Kita harus tahu, setan itu paling gampang merusak hubungan kita dengan kata. Katanya itu loh, katanya itu.
Ada istilah yang saya dapat dari rekan saya, Bang dari Ungaran, dia sudah menikah. Ya, istilah manusia itu paling kurang ajar. Bambangnya mana kok nggak masuk-masuk? Bang, kamu kemana? Kamu bilang terima tamu. Bang, Terima tamu. tamu sudah masuk. Lihat mana kok nggak masuk? Hei, Bambang, Richard, masuk. Tolong panggil. Kamu masuk cepat. Ayo, nggak boleh putus dengar firman ini. Nanti sini jam siapa kalau gitu? Oh, sudah mana? Ada parkir mobil, Pak. Oh, dalam Bambangnya? Iya, ada tunggu parkir mobil. Oh ya udah, oke, saya lanjutkan. Kata orang. Saya ulangi lagi. Berapa banyak hubungan suami istri rusak karena kata? Bisa enggak? Kita lagi dekat, suami istri lagi berdua. Ini saya ambil contoh. Bisa salah dengar dan salah omong enggak? Bisa. Itu area ini yang setan selalu rusak hubungan kita. Saya percaya semua kita pasti pernah mengalami rusaknya persahabatan hanya gara-gara katanya itu. Saudara ingat, maka itu kalimat pertama ini hebat. Apanya? Apanya? Firmannya. Bahasa Jerman, bahasa Belandanya nggak ada ya? Yang mana? Ya, nggak ada terjemahan lainnya. Aduh, nggak dikebut terjemahan lain. Berapa tahun? Kau dan buku ini sama aku ini. Ayo malam ini harus dulu. Awas kamu. Ada bawa handbook? Ada bawa handbook? Ayo, tolong bacakan. Yvonne ada handbook? Nggak ada. Eli ada. Tolong bacakan ya. Kenapa Pak? Oh nggak ada. Ada yang lain? Jeff? Oke. Ini penting firmannya. Ya, Yesaya 43:18. Yang ikuti di rumah, ambil ini serius. Jangan hidup kita diatur, disetir oleh kata orang. Setuju? Orang mau ngomong apa saja silakan, itu hak mereka. Tapi kalau kita perhatikan, ternyata banyak di antara kita jauh lebih cepat bereaksi kalau orang ngomong daripada Tuhan yang ngomong. Ini yang merusak hidup. Richard sudah masuk bambangnya. Pakai mobil. Mana Bambang? Bilang katanya ada tunggu parkir mobil. Oh, ya udah. Oke ya. Kalau kita melihat fakta ini, ternyata kita yang namanya manusia ini reaksinya begitu cepat. Kalau ada orang ngomong, Bang, lama sekali kamu. Oh iya. Saya ulangi. Dari semua fakta yang ada dalam hidup kita, ternyata kita lebih cepat bereaksi kalau ada orang ngomong. Yang seharusnya kita jauh cepat bereaksi kalau firman-Nya datang di hidup kita. Saudara, kita harus ambil keputusan mulai hari ini. Karena ini area yang paling gampang setan rusak di hidup kita. Ambil keputusan. Maka itu selalu ngecek beban apa yang ada di hidup kita. Apa firman-Nya? Baca. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dulu. Saya tanya. Jadi manusia hobinya ingat yang dulu atau yang besok?
Nah besok belum ada, mau jadi namanya pancing kok. Besok belum ada kok ingat besok. Betul ya? Maka itu firman-Nya. Firman-Nya apa itu isu sebenarnya? Janganlah ingat-ingat yang dahulu. Lalu ada yang lebih jauh lagi daripada yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba. Jadi sudah ada handbook? Ja. Oke, yang kenceng. Denk niet aan hetgeen vroeger gebeurd en let niet op wat uitdijkans geschikt. Sama. Dengan HSV kode. Ya, HSV coba, Yvonne. Denk niet aan de dingen van vroeger. Vroeger. Let niet op de dingen van het verleden. Oh, verleden. Iya. Kata firmannya memang nggak ada. Oh, nggak ada firmannya. Firman itu nggak ada di antara tali. Ini penting firmannya. Nah, teman saya dari Ungaran ini bilang begini, manusia itu kurang ajar. Kalau dititipin uang sering kurang. Kalau dititipin omongan pasti lebih. Loh, betul nggak? Terjemahnya Anfan. Manusia itu kalau dititipin uang sering kurang. Kalau dititipin omongan kok lebih. Kurang ajar kita ini. Pasti ketambahan. Ya, jadi kita ini kalau ngomong lagi pasti ketambahan. Maka itu ada ilustrasi zaman dulu, belum ada telepon, belum ada listrik. Di satu desa ada ibu janda, sayang kucingnya banyak sekali. Tetangga-tetangga tahu. Pagi itu kucing kesayangan ibu janda ini yang belang-belang itu hilang. Nah, sore hari desa itu geger. Harimau lepas. Padahal paginya apa? Kucing belang-belang hilang. Sore jadi harimau. Nah itu mulut orang itu. Tapi gobloknya kita kok percaya? Boleh gak saya berkata ini? Gobloknya kita kok kita percaya? Aku lah, kok diam saja. Saya ulang. Gobloknya kita kok percaya orang ngomong itu loh. Dan goblok kok dipelihara. Heran saya. Ayo berubah. Ambil keputusan. Hanya mau dengar firman. Firmannya itu obat. Firmannya itu makanan yang sehat. Firmannya itu air hidup. Firmannya itu menyegarkan. Lebih hebat dari vitamin apa saja. Firmannya. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Maaf kalau saya harus ngomong fakta ini. Dengan perjalanan saya begitu jauh dan padatnya, kalau bukan karena firman, gak sanggup, saudara. Maka itu banyak orang tanya, Pak Daniel makan vitamin apa? Saya tanya, mau vitamin buatan pabrik farmasi mana bisa buat kayak begini? Kalau bukan vitamin dari surga. Dan firman ini yang terus saya renungkan. Firman. Jangan ingat-ingat yang dulu. Beban yang ketiga setelah tadi kata orang, ya. Lalu kita menemukan ini yang dulu-dulu. Kalau dibawa ke sini hari ini itu beban berat. Betul atau tidak? Ingat yang dulu itu beban berat.
melenceng dikit. Apalagi kalau terus mikirkan mantan. Aduh, itu beratnya bisa double. Iya tak? Maka itu hati-hati yang suka ngomong bulu. Jangan ingat-ingat itu. Saya pernah ngomong sama Kevin gitu. Verleden is overleden. Betul nggak? Verleden is overleden. Ya sudah, ngapain ngurusin yang dulu mati nanti gitu. Hebatnya. Maka itu kita harus cek beban apa. Satu hari ada seorang yang suka ngikutin saya ya lewat sosial media online. Terus dia orangnya ngomong begini, saya ini kalau ngikutin badannya, hidup ini seperti gak ada beban. Saya bilang memang saya tidak punya beban apa-apa dalam hidup. Tuhan beri saya istri yang luar biasa, yang penuh pengertian, nggak nuntut macam-macam, hebat sekali dia. Beban apa? Tapi orang ini ngotot. Pastilah Pak Daniel punya satu beban. Ya karena ditanya paksa saya mikir beban apa. Akhirnya ketemu. Beban saya satu-satunya ketika saya nggak bisa taat Tuhan. Wih, dia kaget betul. Ketika Tuhan suruh saya ke kiri tapi saya maksa ke kanan, itu jadi masalah buat hidup. Betul tidak? Nah itu, wah, orang berkata, wah puas. Oh itu tepuk tangan orang Jerman berkata. Dia bilang puas karena saya punya jawaban puas. Betul, beban itu ketika saya tidak bisa taat kepada dia. Wah itu akan jadi masalah besar buat hidup saya. Betapa bahagianya hidup yang seperti ini. Amin. Nggak ada beban betul. Karena bebannya ringan, koknya itu enak. Itu saya alami betul-betul. Ada beban yang kedua. Ini tentang gereja. 1 tahun kan cuma 52 minggu kali. Nah rata-rata gereja kan kalau minta sampelnya dari minggu. Bayangkan bagi 52 minggu ini bagaimana? Ngerti nggak maksudnya? Kalau secara betul masih pusing. Maka itu tidak sedikit ada gereja-gereja yang punya utang. Saya punya utang. Sudah sekian tahun saya belum bisa bayar. Ada yang sudah 7 tahun, 6 tahun. Aduh, ngatur hari minggu ini repotnya luar biasa. Ya kan cuma 52 kali. Bisa bayangkan ya? Itu loh. Tapi puji Tuhan, Tuhan tetap tolong. Saya harus minta Tuhan hikmat bagaimana, saya harus milih yang mana, yang bagaimana. Saya tidak pernah milih gereja jumlahnya besar, tidak. Saya hanya taat karena saya hamba. Tuhan saya, bos saya, nyuruh saya yang kemana. Maka itu dalam hidup ini saudara, kalau kita tahu beban siapa yang kita pikul, hidup ini luar biasa. Kita kejar terus. Dari seluruh bagian hidup kita, dari kepala sampai di kaki kita. Beban itu ada di mana? Dari pikiran sampai ke kaki. Itu ada 2 tempat. Beban itu hanya ada di 2 tempat di hidup kita. Nah, kepala dan hati. Pikiran dan hati. Itu pusatnya beban. Berapa? Diukur? Cuma
enggak sampai 2 kali ya kayak ngukurnya. Nggak kelihatan, pikiran kita gimana nggak kelihatan, hati kita pun tidak kelihatan. Tapi begitu kata orang masuk, kacau nggak pikiran dan hati. Begitu masa lalu muncul, timbul kesedihan, hati jadi kotor. Maka itu mengapa hanya 2 tempat ini yang Papa kita selalu perbarui. Efesus 4 ayat 23. Ya. Mengapa hanya 2 tempat ini? Tuhan tidak memperbarui pipi kita, enggak ya rambut, enggak usah gitu. Tapi 2 tempat ini, Efesus 4 ayat 23. Supaya kita diapakan? Dibarui di mana? Dalam roh itu hati dan pikiran kita. Bahasa Belandanya 1, 2, 3. Data His itu roh hati ini. Mengapa Tuhan hanya memperbarui 2 tempat ini? Karena 2 tempat ini yang seringkali jadi tempat iblis bekerja. Saya ulangi, karena di 2 tempat ini, hati dan pikiran dan hati, itu tempat iblis bekerja. Tapi di 2 tempat ini juga tempat roh Tuhan bekerja. Sekarang kita tinggal pilih. Di 2 tempat ini kita serahkan kepada siapa untuk ngatur, untuk kontrol, untuk nyetir hidup ini. Itu pilihan kita. Betul ya? Orang itu sebetulnya nggak pernah punya hati jahat. Karena pada dasarnya Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan bagaimana cara setan merusak gambar Tuhan? Yaitu merusak pikiran dan merusak hati. Dengan kata orang, ingat yang dulu. Dan sampah-sampah lain kita masukkan dalam hidup. Saudara coba renungkan. Disebut sampah, itu pasti kotor nggak? Pernah nggak kita menganalisa secara gampang? Apa sih? Kenapa disebut sampah? Kenapa barang ini disebut sampah? Tidak berguna. Tidak berguna, hampir betul. Ini waktu saya di LA nginep di keluarga anak saya, kaget pagi-pagi saya lihat di tempat sampah ada tumpukan kardus-kardus makanan, bumbu ini, bumbu itu. Saya tanya, loh kok ini kok ada di tempat sampah? Banyak sekali. Ternyata mereka beli tersimpan di gudang yang mereka lupa. Aduh, sayang sekali. Apa definisinya? Apa definisi sampah? Yang sudah lewat. Ya, kalau saya sudah lewat. Ingat tadi SMA 3 Fru. Loh ya kok tidak? Walaupun ini mahal, ketika saya ikut bongkar-bongkar sambil ngecek lagi tanggalnya itu, memang sudah lewat jauh, mereka lupa. Dan ada yang sekian ratus dolar. Ya, mau diapakan lagi? Ini sampah itu nggak harus barang jelek. Betul tidak? Sampah itu nggak harus barang jelek. Bisa barang mahal, tapi lewat tangga. Nah, saya harap dengan pengertian ini, semua kita nggak ada yang bodoh lagi. Salah satu beban berat di hidup, karena yang dulu dibawa ke hari ini, itu sampah semua.
walaupun itu bagus dan mahal, yang sudah lewat itu sampah. Apa yang terjadi kalau di rumah saudara ada sampah yang masih tersimpan? Ini sampah tahun 74, ini sampah tahun 87, ini sampah tahun 89. Ngerti nggak ilustrasi ini? Ada nggak manusia hidup seperti itu? Dan mereka susun rapi sampahnya itu, yang dengan tanggal, tahun, bulan ditumpukin semua. Kalau lagi nganggur iseng terus ngeliatin, ya, kadang-kadang tertawa sendiri, kadang-kadang nangis sendiri. Ini tahun ini aku masih ingat, oh tahun ini, oh bulan ini. Kita boleh tertawa, tapi ini fakta di hidup. Ini beban berat juga. Pokoknya yang dulu itu sampah, nggak usah disimpan, buang saja. Pulang dari acara ini, bongkar-bongkar sampah di rumah. Bongkar-bongkar, buang semuanya. Ingat, verladen is overladen. Sudah lewat, untuk apa diulang? Kenapa Emil? Kan ada kulkas. Ada kulkas. Oh, Emil pinter juga. Oke. Kalau Anto, kenapa? Susi kenapa Emil? Walaupun ada kulkas, saudara perlu kulkas berapa di rumah? Kalau beli makanan yang tahun 74, 84, ya masih disimpan semua. Lalu kulkasnya berapa banyak, Emil? Betul tidak? Wah, ini lebih celaka lagi. Kalau makanan tahun 80-an, 90-an masih disimpan sampai hari ini. Jadi apa saya Emil dengan kulkas banyak-banyak? Oke, saudara. Nah, dengan fakta ini, pikiran dan hati kita segar terus, fryo, dibuat mudah terus, luar biasa. Kolose 3 ayat 10, ya. Kolose 3 ayat 10. Wah, kalau tiap hari hidup ini seperti ini tuh luar biasa. Gak ada beban berat sama sekali, tidak. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru. Nah, ini pertobatan kita, bukan? Manusia lama diapain? Kubur, sudah dibuang. Lalu pakai manusia baru yang diapakan oleh Tuhan, baca, yang terus menerus diperbarui. Stop dulu. Tidak ada barang semahal apa, buatan pabrik apa, yang begitu kita beli jadi baru terus. Ada nggak? Pabriknya tutup langsung. Bangkrut. Tapi yang dari Bapa di surga itu terus menerus diperbaharui. 3:10. Kolose, oke. Ya, saudara perhatikan. Apanya dulu yang diperbarui untuk memperoleh pengenalan ini yang betul, untuk mendapatkan pengenalan yang benar. Yang belum menikah harus belajar. Salah satu penyebab terbesar suami istri rajin bertengkar itu karena belum saling kenal. Betul? Suami istri yang saling mengenal jarang ribut karena kenal. Maka
Nah itu yang diperbarui dalam hidup kita untuk memperoleh pengenalan yang benar kepada Tuhan. Ini luar biasa. Ingat tanggal 11 September yang lalu, Amerika tempat, dunia ikut tempat, seorang anak Tuhan Charlie Kirk ditembak mati. Hari Minggu kemarin, pas saya masih di Columbus, Ohio, ada ibadah untuk mengenang dia 10 hari setelah dia meninggal. Puluhan ribu orang, sampai enggak cukup. Dan dampaknya sampai ke Australia, ke Eropa, kemana-mana. Masih muda, umur 31 tahun. Tapi impactnya itu sudah hebat ini. Dunia kagum juga ketika istrinya di dunia dia berkata, aku mengaku. Bahkan pengadilan siapkan vonis hukuman mati. Tapi istrinya Charlie berkata, kalau bisa jangan hukuman mati. Ini kan gila betul. Nah, itu luar biasa. Kalau kita mengenal Bapa dengan benar, nggak ada yang berat untuk beban hidup ini. Nggak ada yang berat. Karena kenal, tahu. Suami istri yang saling mengenal seringkali nggak perlu banyak ngomong, tapi ada kode-kode gerakan yang saling tahu. Betul ya? Nah, maka itu mengenal Bapa kita juga seperti itu. Nggak perlu doa puasa lama-lama untuk dengar suara Tuhan. Karena kita mengenal. Bahasa Belandanya, ya. 1, 2, 3. And the new different new orthofollow Hendes ya, mengenal and pencipta kita harus kita makin kenal. Maka kesimpulannya, kalau dari hari ke hari, dari kejadian ke kejadian, dari waktu ke waktu, saudara dan saya terus meningkatkan pengenalan kepada Bapa. Hidup ini luar biasa. Hal yang sulit dan berat sekalipun tetap mudah dan ringan karena kita kenal. Maka itu firman-Nya, bukan yang lain. Jangan yang dulu sudah lewat, nggak ada gunanya. Lihat ke depan, karena ada hal-hal baru yang Bapak sedia. Nah, coba pegang puncaknya. Enteng nggak sih? Kalau berat itu beban mertua. Harus ringan, amin. Yang di rumah juga ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.